wabarakatuh. Kami dari Kelompok 4 Praktikum Sistem dan Pengendalian. Setelah melakukan penelitian terhadap salah satu toko kue di Makassar, kami akan menjelaskan mengenai 4 siklus utama operasi toko kue tersebut. Siklus pertama, siklus penerimaan. Yang kedua, pengeluaran kas. Yang ketiga, siklus produksi. Dan yang keempat, yaitu siklus penggajian. So, untuk mendengarkan penjelasan kami, tonton terus video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Syahwala Putri dengan NIM 36120035. Di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus ketiga, yaitu siklus produksi pada salah satu toko kue yang ada di Makassar. Pada siklus ini ada 7 aktivitas utama yang terjadi pada siklus produksinya. Yang pertama yaitu persiapan, seperti persiapan bahan baku dan alat serta penjadwalan. Yang kedua yaitu pengadonan, yang ketiga yaitu pencetakan, yang keempat yaitu pengukusan, yang kelima yaitu pengirisan, yang keenam yaitu finishing, dan yang ketujuh yaitu distribusi. Dalam siklus ini, yaitu pada aktivitas pertama yaitu melakukan persiapan, seperti persiapan mesin, bahan dan alat, serta persiapan untuk penjadwalan produksi dan bahan baku. Nah, setelah semua persiapan telah siap, maka dilakukan proses produksi, yaitu membawa bahan baku kepada bagian pengadonan untuk dilakukan pengadonan bahan baku dengan bahan-bahan pendukung lainnya. Setelah melakukan pengadonan atau pencampuran terhadap bahan baku dan bahan pelengkap lainnya, kemudian adonan tersebut akan dibawa ke bagian percetakan untuk dilakukan pencetakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Setelah melakukan pencetakan, kemudian adonan tersebut yang telah dicetak dibawa lagi ke bagian pengukusan untuk dilakukan pengukusan. Nah, setelah melakukan pengukusan, adonan tersebut telah menjadi produk setengah jadi. Nah, produk setengah jadi yang telah dikukus itu kemudian dibawa ke bagian pengirisan untuk dilakukan pengirisan sesuai dengan yang telah ditetapkan juga oleh perusahaan. Nah, setelah dilakukan pengirisan, produk atau kue tersebut kemudian dibawa ke bagian finishing untuk dilakukan finishing seperti pemberian kertas pada box, pemberian box, serta pengemasan. Selanjutnya, setelah melakukan finishing, kemudian produk tersebut dibawa ke bagian kendali mutu. Lalu, setelah ke kendali mutu, lalu produk tersebut kembali lagi dibawa kepada gudang. Nah, gudang tersebut kemudian melakukan pendataan terhadap produk tersebut sehingga menghasilkan laporan status persediaan. Nah, pendataan produk ini seperti berapa jumlah yang diproduksi pada hari itu, berapa jenis varian rasa yang diproduksi, berapa yang akan dikirim ke outlet, serta berapa produk yang mengalami gagal produksi atau yang tidak bisa dijual lagi. Nah, setelah melakukan pendataan produk tersebut, kemudian barang tersebut atau produk tersebut didistribusikan kepada outlet-outlet terdekat atau outlet-outlet toko tersebut. Jadi, berdasarkan analisis dan pengamatan yang telah dilakukan oleh kelompok kami terhadap data flow diagram siklus produksi pada salah satu toko kue di Makassar tersebut, kami kemudian menemukan kelemahan. Berdasarkan kelemahan tersebut, kami melakukan perbaikannya, di mana yaitu kami menambahkan satu aktivitas utama, yaitu pada bagian kendali mutu, yaitu pemeriksaan kembali produk yang telah diproduksi. Jadi, aktivitas utamanya yang sebelumnya 7 itu berubah menjadi 8 proses aktivitas utama. Nah, pada data flow diagram sebelumnya tidak dijelaskan pada bagian kendali mutu aktivitas atau kegiatan apa yang dilakukan. Jadi, kami menambahkan proses, yaitu pemeriksaan kembali produk yang telah diproduksi, seperti pemeriksaan kuenya, apakah kuenya tersebut sudah layak, rasanya sudah enak, atau boxnya mengalami kecacatan atau robek dan sebagainya. Pada data flow diagram sebelumnya,
Pada bagian kendali mutu tidak dijelaskan aktivitas atau kegiatan apa yang dilakukan. Jadi kami menambahkan yaitu adanya aktivitas pemeriksaan kembali produk yang telah diproduksi seperti pemeriksaan produk, kemasan, serta melakukan quality control apakah produk tersebut telah layak untuk dilakukan penjualan. Nah, setelah melakukan kendali mutu serta quality control terhadap produk tersebut, kemudian akan dibawa kepada gudang, lalu akan dilakukan pendataan produk terhadap produk-produk tadi yang telah lulus quality control dan tidak. Nah, kemudian setelah dilakukan pendataan tersebut, kemudian produk tersebut kemudian dibawa ke bagian distribusi, lalu didistribusikan kepada outletnya. Berikut sekilas gambar flowchart siklus produksi pada salah satu toko kue yang ada di Makassar. Sekian penjelasan mengenai data flow diagram pada siklus produksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.